Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran tahun 2015. Dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Herlanti, MPD. Video ini dibuat oleh Sifa Aulia Sholihah dari Pendidikan Biologi Semester 3 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses koordinasi, sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sistem koordinasi, dan ini merupakan daftar isi materi yang akan disampaikan melalui video ini. Tubuh manusia mempunyai banyak sistem organ tubuh. Sistem tersebut masing-masing melaksanakan fungsi fal tertentu. Oleh karena itu, agar dalam melaksanakan fungsinya tidak terjadi benturan, maka di dalam tubuh itu dilengkapi dengan sistem pengatur yang dikenal dengan sistem koordinasi. Sistem koordinasi pada manusia ini dilakukan oleh dua subsistem, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin atau hormon. Selain itu, fungsi koordinasi juga berhubungan dengan alat-alat indera. Yang pertama akan dibahas yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh, dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Di sana terdapat gambar yang menunjukkan struktur sebuah neuron. Dapat dilihat di sana ada dendrit, badan sel, akson, sitoplasma, membran sel, slugumyelin, dan ujung saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Neuron sensorik, dendritnya berhubungan dengan reseptor, dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsi neuron ini adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Sedangkan neuron motorik, dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain, sedangkan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsi neuron ini adalah menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Neuron asosiasi, penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Selanjutnya yaitu susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat termasuk dalam sistem saraf sadar. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum. Yang pertama, di sini ada bagian-bagian otak manusia. Di sana dapat dilihat gambar dan bagian-bagian otaknya. Otak sebagai pusat saraf sadar terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, otak depan, dan otak kecil. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar terdiri atas 4
4 bagian, yaitu bagian belakang atau lobus occipitalis merupakan pusat penglihatan, bagian samping lobus temporalis merupakan pusat pendengaran, bagian tengah merupakan pusat pengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Antara bagian tengah dan belakang merupakan pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak besar juga dapat dibedakan menjadi bagian depan atau lobus frontalis dan bagian belakang atau lobus parietalis. Dua lobus tersebut dipisahkan oleh suatu lekukan atau pasit. Lobus frontalis mempunyai peran yang berkaitan dengan gerak otot. Lobus parietalis bersifat sensorik yang peka terhadap perubahan yang menyangkut panas, dingin, tekanan, dan sentuhan pada alat indera di kulit. Selanjutnya, otak tengah atau midbrain. Letak otak tengah di depan jembatan fara. Otak tengah atas merupakan lobus optik yang merupakan pusat dari refleks mata dan pendengaran. Misalnya, refleks penyempitan pupil mata. Selanjutnya, otak depan atau diencephalon. Letaknya di depan otak tengah. Bagian ini terdiri atas hipotalamus dan talamus. Talamus merupakan pusat pengatur sensoris, yaitu menerima semua rangsangan yang berasal dari sensorik cerebrum. Hipotalamus merupakan pusat pengatur suhu, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, penjagaan agar tetap bangun, dan menumbuhkan sikap agresif. Yang terakhir, otak kecil atau cerebellum. Letak otak kecil adalah di sebelah bawah belakang otak besar. Fungsi otak kecil adalah sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Bila terjadi gangguan pada otak kecil, maka gerak otot tidak dapat dikoordinasikan lagi. Sistem saraf pusat yang selanjutnya adalah sumsum. Sumsum merupakan pusat saraf yang letaknya di belakang otak. Sumsum dibedakan menjadi dua, yaitu sumsum lanjutan atau medulla oblongata dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan banyak mengandung ganglion atau simpul saraf yang mengatur gerak refleks fisiologi seperti denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Disebut sumsum tulang belakang karena letaknya di dalam rongga tulang belakang, yaitu mulai dari medulla oblongata hingga vertebra lumbalis kedua. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang ini adalah sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, serta memberi kemungkinan jalan yang terpendek pada gerak refleks. Jika dilihat pada penampang melintang sumsum tulang belakang, tampak bahwa lapisan luar berwarna putih dan banyak mengandung dendrit dan akson, sedangkan lapisan dalam berbentuk kupu-kupu, berwarna kelabu, dan banyak mengandung badan sel saraf. Pada bagian dalam yang berbentuk kupu-kupu, terdapat bangunan berbentuk sayap. Bangunan seperti sayap tersebut terbagi atas bagian depan yang disebut akar ventral, sedangkan yang di belakang disebut akar dorsal. Akar ventral mengandung badan sel saraf neuron motorik. Aksonnya merupakan urat saraf sumsum tulang belakang yang menuju ke otot, sedangkan dendritnya berhubungan dengan akson neuron konektor. Selanjutnya, akar dorsal
mengandung badan sel saraf neuron sensorik. Aksonnya berhubungan dengan dendrit neuron konektor, sedangkan dendritnya berhubungan dengan kulit atau reseptor. Sistem saraf tepi. Serabut saraf otak berjumlah 12 pasang yang keluar dari otak. Kedua belah saraf otak tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu serabut saraf yang hanya terdiri atas neuron sensorik, serabut saraf yang hanya terdiri atas neuron motorik, dan serabut saraf yang terdiri atas neuron sensorik dan neuron motorik. Sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang merupakan gabungan saraf sensorik dan saraf motorik. Serabut saraf sensorik masuk melalui akar dorsal, sedangkan serabut saraf motorik keluar melalui akar ventral. Serabut saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang. Ini merupakan nama saraf, tipe, dan fungsi saraf dari serabut saraf otak yang berjumlah 12 pasang. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem yang mengendalikan gerak organ-organ tubuh yang bekerja secara otomatis. Saraf otonom terdiri atas 2 bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf otonom biasanya dikatakan sebagai sistem motorik. Yang pertama yaitu saraf simpatis. Saraf ini berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang, sehingga sering disebut saraf torakolumbal. Selanjutnya, saraf parasimpatis. Serabut saraf ini berpangkal pada sumsum lanjutan atau medulla oblongata dan di sakrum. Sifat kerja sistem saraf ini berlawanan dengan sifat kerja saraf simpatis. Bila saraf simpatis yang menuju ke suatu alat tubuh bekerja mengaktifkan, maka kerja saraf parasimpatis yang menuju ke alat tersebut akan menghambat. Sebaliknya, jika kerja saraf simpatis menghambat fungsi suatu alat, maka saraf parasimpatis akan mengaktifkannya. Efek kerja yang berlawanan tersebut akan menghasilkan suatu peristiwa yang menuju keadaan normal. Untuk lebih mudah dalam memahami fungsi saraf otonom, maka silahkan perhatikan gambar sistem saraf otonom. Penghantaran impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls ini terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Pada gambar tersebut, gambar yang pertama akson dalam keadaan istirahat, sedangkan gambar yang kedua dan ketiga akson sedang dilalui oleh impuls. Penghantaran impuls pada sinapsis. Hubungan antara akson dari satu neuron dengan dendrit akson berikutnya disebut sinaps, yang berarti hubungan. Pada sebagian besar sinaps terdapat celah selebar 20 nanometer yang memisahkan kedua membran plasma. Impuls diteruskan melalui celah ini dengan transmitter zat kimiawi khusus yang disebut neurotransmitter. Gerak merupakan pola koordinasi yang sederhana untuk menjelaskan hentakan impuls oleh saraf. Pada umumnya, gerak terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks.
impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori dibawa ke otak untuk diolah. Hasil olahan oleh otak berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Sedangkan gerak refleks adalah gerak yang terjadi secara cepat dan tidak disadari. Gerak refleks dimulai dari reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, lalu akhirnya menuju efektor. Sistem hormon. Hormon adalah getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus, sehingga sering disebut sebagai kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Hormon berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme tubuh, reproduksi, dan tingkah laku. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Kelenjar yang bekerjanya mulai masa tertentu, misal hormon kelamin. Dan yang terakhir, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon thymus. Berdasarkan aspek macam dan letaknya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang letaknya di daerah leher, kemudian kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok letaknya di dekat kelenjar gondok, selanjutnya kelenjar adrenal atau suprarenalis yang terdapat di atas ginjal, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans letaknya di sebelah bawah lambung, dan yang terakhir kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah rongga perut, sedangkan pada pria terdapat di dalam buah zakar dalam kantong skrotum. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yang terletak di otak besar disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Kelenjar hipofisis bagian anterior menghasilkan bermacam-macam hormon pengatur beberapa hormon lain. Di antaranya ada hormon somatotrop atau STH atau growth hormone. Kerjanya menstimulasi pertumbuhan tubuh, terutama cakra epifisis dari tulang pipa. Kemudian ada luteotrophic hormone atau LTH atau prolaktin atau bisa juga disebut hormon laktogen, berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Yang ketiga adalah thyroid stimulating hormone atau TSH atau hormon threotrop, berfungsi untuk merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang keempat ada adrenocorticotropic hormone atau hormon adrenotropin, berfungsi untuk merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal.
Yang kelima, ada gonadotropik atau hormon kelenjar kelamin. Berbeda untuk pria dan wanita. Follicle stimulating hormone atau FSH terdapat pada wanita dan pria. Pada wanita, hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dalam indung telur atau ovarium. Sedangkan pada pria berfungsi untuk memengaruhi proses spermatogenesis. Kemudian ada luteinizing hormone atau LH. Terdapat pada pria dan wanita. Pada wanita, LH berfungsi untuk merangsang ovulasi atau pemasakan sel telur. Sedangkan pada pria berfungsi untuk merangsang sel interstisial Leydig di dalam testis agar menghasilkan testosteron. Selanjutnya ada hipofisis bagian tengah. Hipofisis bagian tengah menghasilkan hormon perangsang melanosit atau melanosit stimulating hormone. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit, yaitu dengan mengatur penyebaran pigmen melanin pada sel-sel melanofora kulit. Selanjutnya, hipofisis bagian posterior. Bagian ini menghasilkan beberapa macam hormon, yaitu vasopresin, pepresin, dan oksitosin. Vasopresin dan pepresin berfungsi untuk memengaruhi tekanan darah, sedangkan oksitosin berperan untuk membantu proses kelahiran. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ada 3 macam, yaitu tiroksin, triodotironin, serta kalsitonin. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratormon yang berperan menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar ini menempel pada bagian atas ginjal. Hormon yang dihasilkan kortikoid mineral yang berfungsi menyerap natrium dari darah dan reabsorpsi air pada ginjal. Hormon glukosa kortikoid berfungsi menaikkan kadar glukosa darah dan berperan dalam pengubahan protein menjadi glikogen dan selanjutnya menjadi glukosa. Kelenjar pankreas. Sel pada pankreas dikenal sebagai pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini menghasilkan hormon insulin. Insulin berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Ovarium merupakan alat reproduksi wanita. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Testis merupakan organ reproduksi khusus pria. Testis menghasilkan hormon androgen, yaitu testosteron. Testosteron berfungsi menimbulkan ciri-ciri seksual pada pria, misalnya dada menjadi bidang, tumbuh kumis, dan suara menjadi lebih berat. Gangguan pada sistem saraf yang pertama ada Alzheimer. Alzheimer ini ditandai oleh rusaknya sel saraf serta sambungan saraf di kulit otak, serta kehilangan massa otak yang cukup besar. Tanda-tanda khas pertama yang nampak yaitu pikun. Selanjutnya ada penyakit Parkinson. Penyakit ini merupakan suatu gangguan motorik yang dicirikan dengan kesulitan dalam menginisiasi gerakan-gerakan, pergerakan yang lambat, dan kekakuan tubuh. Para pengidap
Parkinson seringkali mengalami tremor otot, keseimbangan yang buruk, postur yang membungkuk, dan jalan yang tertatih-tatih. Penyakit afasia. Afasia yaitu rusaknya dalam pengungkapan serta kepahaman bahasa yang dikarenakan oleh rusaknya lobus frontal serta temporal otak. Stroke adalah kelayuan mendadak otak akibatnya karena menyusutnya dengan cara mencolok aliran darah ke satu sisi otak atau disebabkan pendarahan dalam otak. Situasi ini beresiko diantaranya kelumpuhan sesaat atau menetap pada satu atau kedua segi badan, kesusahan bicara atau makan, serta lenyapnya koordinasi otot. Selain gangguan pada sistem saraf, terdapat juga gangguan pada sistem hormon. Yang pertama ada gigantisme. Gigantisme ini terjadi karena produksi hormon hipofisis secara berlebihan pada masa pertumbuhan atau remaja akan mengakibatkan pertumbuhan yang luar biasa. Akan tetapi, bila kelainan ini terjadi setelah masa pertumbuhan, akan mengakibatkan akromegali, yaitu pertumbuhan hanya terjadi pada ujung-ujung tulang pipa, misalnya ujung tulang jari dan dagu. Selanjutnya ada kretinisme. Kretinisme ini terjadi karena produksi hormon hipofisis yang kurang dari normal, disebut hipofungsi, mengakibatkan pertumbuhannya terhambat, sehingga terjadi manusia kerdil. Gangguan selanjutnya pada sistem hormon yaitu morbus basedowi. Morbus basedowi ini terjadi apabila hormon tiroid mengalami kelebihan produksi atau hipertiroidisme. Gangguan ini yaitu meningkatnya metabolisme, meningkatnya denyut jantung, gugup emosional, pelupuk mata terbuka lebar, dan bola mata melotot. Bila terjadi pada anak-anak, akan mengakibatkan gigantisme. Selanjutnya adalah gondok. Gondok ini terjadi karena kekurangan unsur yodium yang menyebabkan terganggunya pembentukan hormon tiroksin. Gangguan selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini diakibatkan karena kekurangan hormon insulin. Demikianlah persembahan video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya mensukseskan video ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.